Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Masyuri dengan NIM P31-2022-02493. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas BCP pada makul IT Audit. Langsung saja, di sini saya mengambil kasus flooding Sisagub Board of Trade. Sisagub Board of Trade Clearing Corporation memiliki rencana pemulihan bencana yang telah diuji setiap 3 bulan. Berikut ini adalah ringkasan dari bencana yang mempengaruhi korporasi pada bulan April 1992 ketika banjir besar terjadi. Masalah pemulihan pada pukul 9.20 pagi, Presiden Korporasi menyatakan bencana. 20.000 orang dievakuasi dari daerah tersebut dan kegagalan listrik mempengaruhi ratusan bangunan di sekitarnya. Pada pukul 3.30 sore, korporasi pindah ke akomodasi sementara yang berjarak sekitar 60 km dan melanjutkan bisnis pada titik ini. Tampaknya pengujian telah membuahkan hasil karena rencana pemulihan bencana telah berhasil dan korporasi dapat melanjutkan aktivitas bisnis. Namun, masalah yang tidak terduga mulai muncul. Tidak ada fasilitas bagi pelanggaran korporasi untuk memproses data mereka karena gedung mereka terendam banjir. Untuk mengatasi masalah ini, korporasi menyiapkan 30 terminal di perusahaan lain dan mengirimkan data 35 perusahaan lain yang tidak terpengaruh oleh banjir, berbagi fasilitas, dan setelah pasokan listrik pulih, korporasi mengubah terminal mereka menjadi workstation perdagangan. Kemudian diketahui bahwa kapasitas pencetakan di lokasi yang panas tersebut tidak mencukupi, yang memproduksi lebih dari 1.800 kg dokumen setiap harinya dengan 4 printer laser. Perusahaan yang menyewa helikopter untuk mengangkut hasil cetak sejauh 60 km ke tempat tujuan. Namun, cuaca buruk membuat helikopter tidak dapat mendarat, jadi peralatan komunikasi data diterbangkan ke lokasi yang panas untuk mengirimkan laporan kembali ke gedung utama korporat, yang kini telah pulih sebagian. Pada kasus ini, dampak yang muncul adalah harus berintegrasi dengan kebutuhan organisasi yang saling bergantung. Maksudnya, sistem yang harus berkolaborasi dan berinteraksi secara efektif dengan kebutuhan organisasi lain yang saling tergantung, mengacu pada kemampuan untuk menyatukan atau mensinkronkan proses sistem atau aktivitas agar dapat bekerja secara bersama-sama. Dalam lingkungan organisasi, kerjasama antar unit sering kali penting untuk mencapai tujuan bersama. Ketergantungan antar organisasi ini dapat mencakup pertukaran informasi, sumber daya, atau kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, belum diuji dengan benar kecuali jika membawa beban kerja langsung yang lengkap. Maksudnya pentingnya pengujian yang cermat dan menyeluruh terhadap suatu sistem, bahwa pengujian yang benar-benar komprehensif hanya dapat dilakukan jika sistem tersebut diuji dengan beban kerja langsung yang sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata atau kebutuhan sistem terjadi, atau sistem tersebut diuji dengan beban kerja langsung yang sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata atau kebutuhan yang dihadapi dalam lingkungan operasi sehari-hari. Pentingnya uji coba mencakup beban kerja langsung yang lengkap dapat merujuk pada kebutuhan untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat berfungsi secara optimal dan dapat berintegrasi dengan baik dalam lingkungan kerja yang sebenarnya.
tanpa mengalami kendala atau masalah yang mungkin muncul. Beberapa adalah berikut strategi recovery yang dapat diambil. Yang pertama, evaluasi kerusakan dan prioritas tindakan. Dengan beberapa langkah, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerusakan yang disebabkan oleh banjir. Prioritaskan tindakan recovery berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap operasional. Yang kedua, pemulihan infrastruktur. Dapat periksa dan perbaiki sistem listrik, perpipaan, dan sistem yang mungkin terpengaruh oleh banjir, atau ganti peralatan atau komponen yang rusak atau tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, pemulihan sistem teknologi dan informasi. Bisa pastikan bahwa sistem teknologi dan informasi yang terkena banjir telah dibersihkan dan diuji sebelum diaktifkan kembali. Atau bisa juga pulihkan data dari cadangan yang telah disimpan di lokasi yang aman. Yang keempat, libatkan tim profesional. Bisa libatkan tim profesional seperti kontraktor pemulihan bencana dan insinyur struktural untuk memastikan bahwa proses recovery dilakukan dengan benar dan sesuai standar. Yang kelima, pemulihan operasi bertahap. Pastikan bahwa staf dilibatkan dan dilatih untuk memahami perubahan dalam prosedur operasional. Dari recovery di atas timbul saran penting untuk merencanakan strategi recovery dengan cermat sebelumnya dan memiliki rencana untuk mengatasi situasi darurat. Hal ini dapat membantu meminimalkan kerugian dan waktu pemulihan. Kasus kedua adalah sistem failure di UK, Department of State. Kementerian mulai mengerjakan sebuah proyek untuk mengganti sistem akuntansi terkomputerisasi mereka dan mengikuti saran dari para konsultan. Melibatkan sebuah perusahaan perangkat lunak kecil untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah proyek selesai, kementerian memulai periode uji coba paralel untuk membuktikan integritas sistem yang baru. Namun tidak dapat merekonsiliasi hasilnya karena adanya kesalahan pada perangkat lunak. Tak lama setelah proses paralel dimulai, rumah perangkat lunak mengalami likuidasi dan pada saat yang sama sistem kementerian yang sudah ada yang sudah tidak diproduksi lagi mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Karena sistem yang lama tidak dapat diperbaiki dan karena tidak ada sistem cadangan, kementerian tidak punya pilihan selain memindahkan akun mereka ke sistem baru. Meskipun sistem tersebut belum sepenuhnya diuji dan diketahui memiliki kesalahan. Masalah yang serius segera muncul, sampai kementerian tidak dapat menghasilkan saldo jejak bulanan yang biasa mereka hasilkan. Dengan sistem yang baru selama 7 bulan, Departemen Akunting Kementerian tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dan staf tambahan harus direkrut untuk melakukan latihan besar-besaran untuk memperbaiki kesalahan. Ketika kementerian akhirnya dapat menghasilkan laporan keuangan untuk diaudit, mereka menunjukkan ketidakseimbangan bersih sebesar 5,3 juta dan termasuk 26,4 juta yang telah diposting ke akun pembuangan. Dalam upaya mereka untuk merekonsiliasi ketidaksesuaian, kasus ini menyoroti resiko menjalankan sistem yang sudah tua tanpa percadangan. Kementerian mengalami rasa malu yang signifikan, butuh waktu berbulan-bulan mereka dapat memperoleh kembali kendali keuangan yang baik atas operasi mereka, dan biaya yang signifikan untuk memperkerjakan personil tambahan untuk memperbaiki kesalahan akuntansi dan perangkat lunak. Pada kasus di atas, dampak yang muncul butuh waktu berbulan-bulan sebelum mereka dapat memperoleh kembali kendali keuangan yang
baik atas operasi mereka, menghadapi masalah atau kesulitan keuangan yang signifikan, dan untuk mengatasinya atau memulihkan kestabilan diperlukan upaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Ada biaya yang signifikan untuk mempekerjakan personil tambahan untuk memperbaiki kesalahan akuntansi dan perangkat lunak. Pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak sepele dan memerlukan alokasi sumber daya yang substansial. Hal ini mencerminkan pentingnya menginvestasikan waktu, energi, dan anggaran untuk memastikan bahwa kesalahan akuntansi dan perangkat lunak dapat diperbaiki dengan baik dan organisasi dapat beroperasi secara efektif. Kesalahan sistem keuangan perusahaan adalah tugas yang sangat kritis dan memerlukan pendekatan yang hati-hati. Strategi yang bisa diambil dari kesalahan sistem keuangan tersebut antara lain adalah: satu, identifikasi dan analisis kesalahan, yaitu dapat dilakukan audit menyeluruh untuk mengidentifikasi sumber dan penyebab kesalahan sistem keuangan, atau analisis dampak kesalahan pada keuangan perusahaan dan aktivitas operasional. Yang kedua, isolasi dan penanggulangan kesalahan. Itu bisa isolasi sumber kesalahan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Segera tanggulangi kesalahan tersebut agar tidak berdampak lebih jauh pada sistem dan keuangan perusahaan. Yang ketiga, pengamanan data dan informasi keuangan. Contohnya, pastikan keamanan dan integritas data keuangan perusahaan. Terus, cadangkan data yang tidak terpengaruh dan pastikan pemulihan data yang hilang atau rusak. Yang keempat, keterlibatan tim ahli yang spesial. Yang kelima, pemulihan cadangan atau backup. Yang keenam, implementasikan pembaruan dan perbaiki sistem. Itu dapat dilakukan perbarui atau perbaiki aplikasi atau sistem yang menjadi sumber kesalahan. Pastikan bahwa semua perbaikan telah diuji dengan cermat sebelum diimplementasikan kembali. Jadi pentingnya pembaruan dan perbaikan sistem itu perlu. Terus pemulihan cadangan, backup itu juga perlu dilakukan. Yang selanjutnya adalah poin ketujuh, pengumuman dan komunikasikan. Artinya komunikasikan secara transparan kepada pihak-pihak terkait seperti karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikan informasi yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil dan proyeksi waktu untuk pemulihan. Yang kedelapan, pemulihan operasional bertahap. Dapat dikerjakan melalui dengan memulihkan fungsi-fungsi keuangan kritis sebelum mengembalikan operasional secara keseluruhan. Pastikan bahwa sistem yang telah diperbaiki berjalan dengan baik tanpa masalah baru. Yang kesembilan, evaluasi dan pembelajaran. Evaluasi penyebab kesalahan dan identifikasi langkah-langkah pencegahan untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan. Yang ke-10, audit keamanan dan compliance. Lakukan audit keamanan dan compliance untuk memastikan bahwa sistem keuangan perusahaan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Yang ke-11 adalah pemulihan reputasi. Berikan perhatian khusus pada pemulihan reputasi perusahaan melalui komunikasi yang jelas dan responsif. Fokus pada pelayanan pelanggan dan keterbukaan untuk membangun kembali kepercayaan. Dari recovery yang telah dipaparkan di atas, maka dapat saran pentingnya untuk memiliki rencana pemulihan bencana dan strategi keamanan yang sangat kuat sebelumnya untuk mengantisipasi dan mengelola situasi seperti kesalahan pada sistem keuangan. Yang ketiga adalah Fire Digital Equipment Corporation.
Sarsil Plaza adalah blok perkantoran modern berlantai 14 di pusat Basingstoke yang menampung sekitar 100 staf dengan ruang komputer ukuran sedang dan PABX besar di lantai dasar. Kebakaran dimulai pada pukul 21.40 pada hari Senin 16 April di dekat lemari kabel lantai 8 dekat toilet atau area peralatan kantor. Api terdeteksi oleh sensor asap, alarm berbunyi, dan pemadam kebakaran tiba-tiba pukul 21.46 dengan 3 pompa. Api menyebar dengan cepat ke lantai 9 dan sebagian lantai 10 karena kegagalan kaca eksternal dan angin kencang. Jumlah peralatan pemadam kebakaran dan petugas yang terlibat meningkat dalam beberapa tahap yang mencapai puncaknya hingga 30 pompa dan 200 petugas. Api sepenuhnya terkendali pada pukul 04.00 pada hari Rabu 17 April. Cukup lama juga ya. Manajemen senior yang terpilih dapat memeriksa sebagian besar bangunan meskipun beberapa bagian lantai 8 9 hanya dari kejauhan. Pada pukul 7.00 pada hari Rabu 17 April lantai 8 dan 9 hancur. Lantai 10 rusak bagian. Lantai 7 kerusakan serius akibat asap dan air. Lantai 6 bawah rusak berat akibat air sehingga tidak ada listrik. Lampu dan air masih mengalir di dinding, bau menyengat. Struktur utama bangunan tampaknya selamat dalam kondisi baik. Masalah pemulihan situasi sekitar 6 jam setelah api padam. Masalah yang timbul tidak ada daya, maka tidak ada komputer. Saklar data kom utama dan pengontrol utama tidak dapat digunakan. PABX bekerja dalam mode cadangan baterai. 2 lantai dengan sekitar 100 PC hilang, dokumentasi backup, kertas juga hilang yang berarti beberapa departemen tidak memiliki informasi kecuali yang ada di mainframe. Banyak peralatan lain misalnya semua fotokopi yang rusak karena air, cadangan PC dan LAN server yang disimpan di meja yang terbakar. Banyak kabel atau daya suara data yang rusak sulit untuk diverifikasi saat berada di bawah air. Banyak dokumen yang terbakar atau terendam air. Berikut adalah beberapa strategi recovery yang dapat diambil. Yang pertama, evaluasi kerusakan dan keamanan. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerusakan fisik dan struktural yang disebabkan oleh kebakaran, atau pastikan bahwa bangunan aman untuk diakses dan diperbaiki. Yang kedua, evaluasi dan keselamatan. Pastikan bahwa semua orang dievakuasi dengan aman selama kebakaran. Pastikan keamanan area sekitar dan bangunan sebelum memulai proses pemulihan. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak berwenang. Yang keempat, identifikasi dan evaluasi kerusakan aset. Yang kelima, asuransi dan klaim. Yang keenam, pemulihan infrastruktur dan bangunan. Yang ketujuh, komunikasikan dengan pelanggan dan pihak terkait. Nomor 8, pemulihan keuangan dan bisnis. Mungkin ini kalau pemulihan keuangan dan bisnis itu revisi anggaran dan proyeksi keuangan berdasarkan kerugian dan biaya pemulihan. Implementasikan strategi pemasaran khusus untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Dari kasus di atas dengan recovery yang telah dipaparkan tadi, muncul saran pentingnya untuk melibatkan tim yang terlatih dan berpengalaman dalam proses pemulihan pasca kebakaran, serta mematuhi peraturan keamanan dan hukum yang berlaku. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.